Mudah-mudahan, Rano Karno ini bisa menjadi jembatan untuk, mengurai kebuntuan-kebuntuan para elit tadi itu untuk menentukan, siapa kira-kira yang, bisa, berpasangan dengan Anies Baswedan yang bisa semua diterima oleh elit-elit partai pendukung, minim resistensi tetapi bisa memberikan, efek elektoral yang cukup untuk memenangkan, Anies Baswedan atau pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Obi Production. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan subscriber kepada channel ini, yang tentu ini bermanfaat untuk perkembangan selanjutnya untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate. Tentunya terkait dengan dinamika politik di Pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November tahun 2024, teman-teman sekalian. Nah, kali ini kita tetap ingin membahas tentang dinamika perkembangan politik di DKI Jakarta, karena bagaimanapun DKI Jakarta ini atau kontestasi pemilihan gubernur di DKI Jakarta ini masih menjadi penting karena ini adalah mencerminkan wajah daripada demokrasi kita saat ini dan juga ke depan, teman-teman sekalian. Nah, pertunjukan perhelatan demokrasi di Pilkada Jakarta semakin hangat. Bukan karena Golkar atau Kim mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta berkompetisi mengalahkan Anies, melainkan sikap PKS yang selama ini bergandengan tangan dengan Anies tiba-tiba memberikan pengumuman untuk pamit dengan Anies. Nasdem dan PKB tentunya tidak bisa berbuat banyak kalau PKS final ke lain hati, karena kedua partai tersebut tidak cukup kursi untuk mengusung Anies. Mungkin kurang satu ya dari 22 kursi yang menjadi syarat minimal. Nah, satu-satunya jalan yang tersisa adalah merajut kebersamaan situasional antara Nasdem dengan PDIP atau PKB dengan Nasdem. Bisa juga ketiga-tiganya. Nah, pertanyaannya kemudian teman-teman sekalian, mungkinkah itu bisa terjadi? Adakah figur di PDIP yang bisa diterima oleh semua pihak elit partai tersebut, termasuk warga Jakarta? Nah, menarik untuk kita renungkan apa yang disampaikan oleh pengamat politik Universitas Indonesia terkait pendamping Anies yang dianggap bisa diterima oleh semua pihak. Sosok pendamping yang diwacanakan oleh pengamat politik ini patut untuk kita cermati. Nah, ikuti terus channel ini dan jangan di-skip untuk kita mengetahui siapa kira-kira sosok tersebut, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, dilansir dari Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana menyebut sosok siapa? Sosok Rano Karno bisa menjadi kuda hitam untuk maju sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Tidak tanggung-tanggung, Adit juga meyakini kehadiran Rano Karno bisa meningkatkan peluang kemenangan bagi Anies Baswedan di Jakarta, teman-teman sekalian. Kalau kita sudah dengar nama Rano Karno, pasti kita terbayang dengan sinetron yang fenomenal, yang viral secara nasional. Siapa kalau bukan Bang Dul ya, teman-teman sekalian. Oke, namun demikian Adit sendiri masih meragukan soal kesediaan Rano Karno maju sebagai wakil gubernur karena sudah pernah menjabat orang nomor 1 di Banten sebelumnya. Kecuali itu, tingkat keterpilihan sosok calon gubernur di Jakarta berdasarkan survei Litbang Kompas masih di bawah 40%. Sehingga Rano Karno sendiri juga masih punya peluang maju sebagai Jakarta 1. Nah, ternyata sudah ada juga hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya teman-teman ya. Dan elektoral Anies
elektoral Rano Karno ini juga cukup bagus ini. Ini di bawah 40%. Nah, cuma tidak jelas berapa poinnya di bawah 40% itu kan, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut lagi. Yakin Rano Karno mau jadi wakil gubernur? Dia mantan gubernur. Jadi artinya peluang itu sebagai calon gubernur kan masih terbuka. Tapi mungkin dari politik sekarang lebih realistis sekali ya, kata Adit. Jadi di dalam politik itu memang ada namanya realitas. Terkadang kita juga harus realistis dengan kenyataan yang ada, teman-teman sekalian. Nah, meski demikian, Adit juga mengatakan Rano Karno bisa menjadi semacam titik temu sebagai calon wakil gubernur dari partai politik pendukung Anies Baswedan. Adit juga mengamini sosok Rano Karno yang bisa menjadi kuda hitam karena bisa memperluas basis pemilih Anies Baswedan yang tak terjangkau sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, memang di dalam beberapa analisa-analisa pengamat atau lembaga-lembaga survei memang mengatakan bahwa ada beberapa titik-titik di Jakarta ini yang memang masih katakanlah masih kosong ya, masih kurang maksimal untuk suara-suara Anies di situ. Oleh karena itu harus diisi oleh orang-orang yang kemungkinan besar bisa mengisi kekosongan itu. Artinya apa? Calon wakil gubernur yang harus mendampingi Anies ini adalah orang yang memang bisa memberikan kontribusi elektoral yang cukup untuk pemenangan. Dengan ceruk yang berbeda. Nah, beda ketika misalnya memang Pak Sohibul yang akan didorong untuk mendampingi. Ini hampir sama segmennya Anies dengan segmennya PKS itu sebenarnya hampir sama, teman-teman sekalian. Jadi memang ini ide ini juga untuk bagus. Yang kedua, bagaimanapun juga kalau menurut saya, teman-teman sekalian, Rano Karno ini kan brand Jakarta juga, brand Betawi. Dan kalau persoalan popularitas, saya rasa Rano Karno ini sudah bukan barang baru ya untuk Jakarta. Beliau ini adalah seniman senior, aktor film, sutradara, pernah menjadi gubernur, dan menjadi anggota DPR RI, jadi paripurna juga ini sebenarnya Rano Karno ini, teman-teman. Ya, jadi dia politisi, dia pernah menjadi eksekutif juga, teman-teman sekalian, dan dia seniman dan luar biasa. Tentu kalau warga Jakarta apalagi Betawi ini sudah senang juga barangkali mendengarkan informasi ini. Dan ketika mulai dibicarakan di ruang-ruang elit partai politik. Nah, kita berharap apa yang disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia ini bisa menjadi bahan referensi bagi para elit-elit partai, terutama PDIP, kemudian Nasdem, kemudian PKB, manakala betul-betul PKS akhirnya final meninggalkan Anies Baswedan dan memilih untuk bergabung dengan Kim Plus, teman-teman sekalian. Karena apa? Itu tadi yang saya katakan bahwa siapapun partai politik yang tetap memberikan jalan, memberikan ruang kepada Anies Baswedan untuk kembali bertempur di pilkada atau di Pilgub DKI Jakarta ini tentu mendapatkan impact positif. Pasti persepsi publik menganggap bahwa partai ini bisa menjaga marwah demokrasi, mampu memberikan keseimbangan demokrasi. Persoalan siapa nanti yang terpilih antara Ridwan Kamil dengan Anies dan pasangannya itu kan persoalan kedua. Tetapi kita ingin Jakarta ini ada kompetisi yang memang memunculkan figur-figur calon gubernur yang memang dianggap punya kompetensi untuk membawa Jakarta ini menjadi jauh lebih maju. Bukan dengan kotak kosong yang seperti kita diramaikan di publik bahwa ada kemungkinan Jakarta kotak kosong manakala Kim Plus ini berhasil ada kemungkinan Jakarta ini kotak kosong apabila skenario Kim Plus ini memang berhasil. Artinya ketika Nasdem, PKB dan PKS bergabung di Kim Plus. Nah, kita lihat dinamikanya ke depan karena menurut saya apa yang disampaikan oleh pengamat ekonomi ini memang cukup bagus, cukup realistis untuk kita bisa terima dan mudah-mudahan Rano Karno ini bisa menjadi jembatan untuk mengurai kebuntuan-kebuntuan para elit tadi itu untuk menentukan siapa kira-kira yang bisa berpasangan dengan Anies Baswedan yang bisa semua diterima oleh elit-elit partai pendukung, minim resistensi tetapi bisa memberikan efek
elektoral yang cukup untuk memenangkan Anies Baswedan atau pasangannya. Nah, ini yang paling penting barangkali teman-teman sekalian. Demikian, terima kasih. Salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.